Hehehe, balik lagi nih guys bersama saham Upside. Gimana guys keadaan hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus juga cuan kotos-kotos di tanggal 25 November 2025 ini hari Selasa ya. Jadi gimana hari ini ya? Mudah-mudahan RDN-nya makin gendut ya. Jangan banyak yang cut loss malah gitu ya. Udah buang jauh-jauh lah yang cut loss lah. Kita saatnya cuan-cuan aja gitu ya. Jangan cut loss melulu. Oke. Oke, di hari ini sebenarnya marketnya merah merona ya guys ya. Tapi ternyata setelah dicek and recheck gitu ya. Ternyata foreignnya net buy ternyata ya. Di 3 triliun mereka net buy-nya. Wow. Itu duit semua ya. Kita retail ya sudah seharusnya ngikut paus yang ngikut well gitu ya. Jadi di tanggal 25 November ini seperti biasa ya dari saham Upside akan memberikan beberapa pilihan saham yang akan dianalisa. Semoga bisa menjawab ya buat teman-teman yang kebingungan atau butuh point of view yang berbeda atau butuh insight yang berbeda. Semoga di video kali ini bisa menjadi jawaban gitu ya. Dan disclaimer on, video ini tidak mengajak teman-teman untuk membeli ataupun menjual saham, tapi memberikan edukasi, memberikan point of view yang berbeda ya. Oke, let's go. Kita masuk dulu ya ke IHSG-nya terlebih dahulu. Jadi IHSG hari ini ditutup minus 0,56%. Nah, tadi kan sempat saya sampaikan bahwa IHSG merah merona ya. Walaupun sebelumnya naik 1,85%. Ya wajar lah, setiap ada kenaikan pasti ada penurunan ya. Dan hari ini banyak yang take profit ya. Meskipun juga banyak yang sedih ya, duitnya nyangkut di saham Inet karena hari ini suspend ya. Padahal hari ini cum date-nya ya untuk right issue nampaknya ada something problem yang kita nggak tahu di balik layar gitu ya. Ada apa nih? Ini mau right issue tapi kok suspend gitu, ada apa? Baru arah sekali gitu kan ya. Nah, ini yang jadi tanda tanya besar. Mudah-mudahan ya teman-teman juga diberikan kesabaran bagi yang kena suspend gitu ya. Dan ya jangan lupa buat trading plan-nya nih kalau lepas suspend seperti apa ya. Jangan sampai udah cuan kotos-kotos ya dari saham Inet malah habis ya cuan kotos-kotosnya. Jangan sampai ya. Oke, hari ini sebenarnya si IHSG nih mau retest nih guys ceritanya nih. Kalau kita bicara tentang candlestick ya, atau bicara tentang chartnya ya. Jadi di hari ini memang IHSG turun untuk melakukan retest ya. Retest ini nih resisten terbarunya ya. Kan dia sudah berhasil ATH ya kemarin ya. Dan ini merupakan area resist yang sekarang menjadi support tentunya gitu. Dan area ini gitu ya jangan sampai jebol ya, karena kalau jebol bahaya guys ya. Dan ya optimis sih kalau ini kita anggap koreksi sehat lah ya, tidak melebihi candle yang sebelumnya. Karena kalau melebihi candle yang sebelumnya, nah ini contoh nih ya, ini ada contoh nih. Ini kan melebihi candle yang sebelumnya ya, candle yang merahnya. Nah, ini berbahaya. Dan alhamdulillahnya hari ini kan tidak melebihi candle yang sebelumnya. Oke, jadi tetap optimis ya. Untuk ke level 9.000 IHSG akhir tahun. Amin. Kita doakan sama-sama ya. Oke, jadi untuk IHSG seperti itu aja ya. Mudah-mudahan terus bertahan. Uptrendnya jangan jebol dulu sampai akhir tahun ya. Banyak yang bagus soalnya. Oke gitu guys. Kita masuk aja ke saham yang pertama ya, yaitu saham Bufa ya. Dan saham Bufa ini nggak heran sih. Kenapa? Karena di saham Bufa ini kalau kita turunkan dulu ya time frame-nya menjadi 1 jam gitu ya. Atau 30 menit deh. 30 menit. Nah di time frame 30 menit ini kan kelihatan jelas ya sebenarnya ya guys ya. Nah ini kan kelihatan jelas nih bahwa di saham Bufa ini, nah ini terjadi yang namanya sebuah pattern ya. Dia jebol pattern. Jadi ketika jebol pattern di sini, ya tentunya dia akan terbang gitu. Jadi pattern di sini. Nah, ini kalau kita naikin lagi time frame-nya ke 1 jam. Nah, ini sudah sewajarnya mencapai target yang ada di sini ya. Apalagi ditambah nih ya kan. Hari sebelumnya juga ini kan ada patternnya lagi. Jadi tiap pergerakan saham tuh ada patternnya ternyata ya gitu. Untuk apa ya? Tentunya untuk smart money melakukan akumulasi. Biar apa? Biar bisa average down atau nambah muatan atau nambah barang gitu. Jadi
tiap ada penurunan jangan dikira itu langsung downtrend, tidak juga, tapi bisa jadi juga langsung downtrend. Makanya harus benar-benar jeli mengamati setiap pergerakannya, guys. Jadi bukan berarti technical analysis tidak penting, sangat penting. Ini kan technical analysis ya, kita membaca data melalui candlestick ya, historis ya, data historis. Gitu, guys. Jadi ya, ini dengan dua pattern aja ya wajar sih, memang dia naik. Nah, biasanya kita retail gitu ya, sering kelewatan nih guys ya, kalau kita mau beli suatu saham. Kenapa? Karena kita biasanya fokus ke banyak saham, pusing gitu. Kita nggak fokus ke satu saham doang. Seperti misalkan, wah saya mau bufa aja nih, ya biar saya bisa fokus gitu. Atau, oh iya saya hold bufa aja deh gitu, biar sampai beggar misalkan. Itu jarang juga gitu, karena ketika sudah naik berapa persen misalkan, oh TP deh gitu, cuan bungkus deh, padahal mah itu masih bisa naik gitu loh ya. Jadi harapannya buat teman-teman gitu ya, dengan adanya video analisa ini ya, point of view yang saya berikan, teman-teman bisa lebih terbuka gitu ya wawasannya, atau teman-teman khususnya yang pemula baru banget gitu ya di saham, bisa lebih melek bahwa harga ini juga bukan kita yang buat gitu ya, smart money yang buat, dan biasanya ada pola-pola tertentu ya. Jangan sampai kegocek aja. Kita retail kan ngikut nih ya, yang punya modal gitu ya. Ngikut tapi jangan sampai kegocek. Oke, Buvan ya hari ini dia naiknya 20% ya, tinggi banget, dan nampaknya besok sih akan ada koreksi ya, karena ada aksi TP lah ya. Biasa dari retail kan seperti itu ya. Kita tapi cek dulu ya dari sisi analisa transaksinya untuk BUFA. Kalau dari analisa transaksinya sendiri sih untuk BUFA ini nampaknya, nah foreign apakah dominan? Oh tidak ya. Ternyata yang paling dominan adalah MG ya, walaupun di bawahnya ada AK ya. Terus tapi kan di bawahnya ada LG gitu ya. Tapi foreign tidak begitu dominan. Yang jual ya adalah IF ya, Samuel Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan ya 200.000 lot tambah 100.000 berapa? 300.000 lot kan. Ini memang distribusi, bukan distribusi ya, memang buang barang mereka, tapi diakumulasi oleh MG, AK, LG, AZ gitu. Nah biasanya kalau MG-nya top one ya siap-siap kena guyuran sih gitu ya. Karena ya MG itu tipikal trader sih guys. Ya, jadi memang dia ada baiknya juga, ada sisi baiknya. Nggak selamanya MG buruk ya. Jadi MG kalau sisi baiknya adalah mau naik apa mau jual barang, kadang dinaikin dulu ya. Karena kan dia beli barangnya nggak sedikit, beli barangnya banyak gitu. Average-nya juga dia lihat dulu gitu ya. Kalau sudah cukup, baru dia guyur gitu. Jadi kita harus tahu kapan masuknya, kapan keluarnya gitu. Jangan sampai kita sibuk asik, wah ini hold nih, bisa hold setahun nih. Nggak juga kali ya. Lihat nih ada MG, ada AK, ada LG. Nah biasanya kalau MG buang gitu ya, AK ikutan buang. Meskipun dia niat awal nahan gitu. Pernah saya bahas di salah satu tweet saya gitu ya, bahwa ketika MG buang barang, ya AK ikutan. Padahal di awalnya AK nggak mau ikutan. AK tuh nahan. Nah harga biar nggak jebol ke bawah gitu. Jadi seperti itu ya untuk Bufa, nampaknya besok akan ada koreksi, dan mudah-mudahan koreksinya masih koreksi wajar ya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Mina. Nah, Mina ada apa nih ya kan? Nah, di Mina sendiri hari ini dia ditutup ya naik ya, karena dia dibukanya gap up ya. Kirain dia ngikut kayak Bufa kan, naiknya kenceng gitu, ternyata enggak. Ya akhirnya Mina ditutup turun ya, walaupun turunnya masih plus 0,84% ya. Dan sampai saat ini ya dia belum berhasil breakout ya resisten yang ada di sini. Aduh sayang banget ya, nanggung banget ya. Jadi untuk melanjutkan tren kenaikannya dia harus jebol ini nih guys ya, jebol tren yang ada, bukan jebol tren, jebol ini resisten ya maksud saya ya, jebol resisten yang ada di sini. Kalau dia belum jebol ya, di sini kan cuma rejection ya, dia harus jebol biar apa, melanjutkan tren kenaikannya gitu. Karena kalau dia belum jebol juga ya udah trennya gini-gini aja gitu ya. Lalu kalau kita cek dari sisi analisa transaksinya seperti apa untuk Mina.
Mina dari sisi analisa transaksinya sendiri hari ini, wah, oh ya, BTW buat yang baru pertama kali nonton video saya jelasin dulu ya. Apa sih yang warna ungu ini, yang orange ini apa sih sebenarnya? Nah, ini gambar ini menandakan bahwa kalau warna ungu ini adalah foreign, ya, asing. Nah, ketika asingnya beli, ya grafiknya ke atas. Ketika asingnya jual, grafiknya ke bawah. Kayak yang ini nih ya, di Mina. Terus ya kalau yang orange ini adalah retail. Retail itu siapa? Kita. Saya ya, teman-teman mungkin gitu kan, gitu atau teman-teman ada yang smart money ya, silakan gitu ya. Tapi kalau kita lihat, nah retailnya kan di sini masuk tuh ya, beli, dia akumulasi bukan jualan. Terus di sini yang warna biru ini adalah institusi guys, ya institusi dan hari ini institusi masuk dikit. Tapi kalau kita coba lihat ya, kita coba lihat dari broker summary-nya, ya benar ya. Kebanyakan di sini retail yang masuk, YP, XL, PD, AK-nya juga di nomor 4 ya, top 4. Jadi top 3-nya YP, XL, PD nampaknya besok masih akan ke selatan arahnya untuk tanggal 26 November besok, guys. Ya, untuk saham Mina ya seperti itu sih nampaknya karena retail, ya retail gimana sih guys? Kalau retail kan duitnya terbatas ya, nggak kayak dana-dana asing ya. Kalau dana asing kan duitnya ya unlimited lah mereka gitu. Jadi mereka masih bisa ngangkat harga. Tapi kalau kita kan terbatas gitu ya retail. Jadi ya mohon dimaklumi gitu. Kalau besok masih koreksi, masih turun. Oke, gitu ya untuk Mina kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Bumi. Nah ini ya Bumi yang kita tunggu-tunggu nih, saham Bumi. Dia, nah ini kan kemarin kita bahas ya, sempat kita bahas ya saham bumi ya, bahwa dia membentuk suatu pattern. Nah, patternnya silakan teman-teman jawab sendiri ya. Coba komen di kolom apa komentar ya, komen di kolom komentar. Silakan ini membentuk pattern apa sih sebenarnya bumi. Dan ya, dia hari ini naik ya cukup tinggi 8% ya. Di saat marketnya sedang merah merona, dia naik 8%. Yang bid offernya sendiri itu jutaan, isinya jutaan jutaan lot gitu ya, bukan cuma 100.000 atau 10.000 gitu ya, tapi jutaan lot dan dia berhasil naik hingga 8%. Oke guys, terus untuk besok gimana nih kira-kira Bumi? Kita lihat dulu analisa transaksinya seperti apa gitu ya. Kalau dari sisi analisa transaksinya sendiri untuk saham Bumi itu ya foreign-nya kok sedikit ya kontribusi hari ini ya. Terus retailnya juga sedikit, institusi sedikit zombie nih yang banyak nih. Tapi kita lihat dulu untuk Broksumnya. Broksumnya sendiri, nah di sini MG, waduh, MG hari ini lagi aktif nampaknya ya, karena mungkin melihat marketnya sepi gitu ya. Jadi dia menggerakkan sahamnya gitu ya. MG 9 juta lot ya. Terus ada AK ya disusul YP, YJ tapi mayoritas dua dua ini aja MG dan AK. Terus di sisi kanannya ada YU ya, terus ada XL dan ini nampaknya akumulasi sih gitu. Tapi khawatir ketika MG megang barang, ya besoknya jualan langsung ya. Sama seperti tadi gitu ya. Kita lihat dulu ya, mungkin ada historis dari MG megang barang di bumi gitu ya. Besoknya langsung jualan atau tidak. Kita cek dulu ya akumulasi MG ya. Ada tidak nih MG di top one? Adanya XL ya. Ada nggak nih? Ayo. Belum ada ya guys ya. Nah, ini adanya di tanggal 11 November. Ya, 11 November tapi AK yang akumulasi top one-nya ya. Disusul MG nomor 2-nya. Tapi besok langsung ya candle merah tuh ya kelihatan ya di tanggal 12 ya. Karena MG jualan tuh, AK jualan, MG jualan. Nah, ini bukti valid guys. Jadi nggak mesti ketika asing yang megang barang dia akan nahan selama berbulan-bulan, berminggu-minggu atau bertahun-tahun gitu ya. Tidak. Ketika megang barang dan average-nya memang di bawah ya mereka akan jualan. Gitu. Sama kayak MG tuh. MG langsung jualan kan besokannya nih hingga candle-nya merah. Tapi ada yang nahan beruntungnya. Ya semoga besok ada yang nahan juga gitu. Nahannya nahan naik ya. Ini kan tanggal 12 tuh. Ya. Terus tanggal 13-nya siapa yang akumulasi if-nya? If akumulasi gede itu 3 juta, 3,4 juta. Ya, tapi walaupun gitu besoknya kita lihat if jualan nggak. Nah, if nggak jualan rada mendingan nih if nggak jualan. Memang pengen ngumpulin barang aja mungkin ya if ya.
Jualannya mungkin hari ini ya, If ya. Karena kan tadi kita lihat If jualannya masif banget hari ini gitu ya. Jadi ya harap dimaklumi. Hari ini walaupun naik ya, tapi kan yang masuk adalah MG. Ya. Ini hari tanggal 25 ya. Oh, 25 If belum jualan ya. If aja belum jualan. Oke guys, jadi seperti itu untuk saham Bumi. Tanggal 25 nampaknya sih mudah-mudahan ada yang nahan ya. Mudah-mudahan ada yang nahan. Ya koreksi dikit nggak apa-apa lah wajar gitu ya untuk saham Bumi. Gitu. Jadi nggak turun parah guys. Kita saham selanjutnya ada WiFi. WiFi hari ini ya dia nggak naik ya turun BEP aja sih. Ya dia sudah tadi sempat dibawa turun ya lama gitu ya. Saya juga merhatiin. Dan sebelumnya memang dia sudah berhasil breakout minor resistennya. Saat ini dia berusaha nih, dia sedang berusaha untuk mencapai area resisten yang ada di atas ini nih ya. Jadi walaupun hari ini nggak kemana-mana sahamnya kan, bukan berarti tidak ada jual dan beli, guys. Tetap ada yang jualan, tetap ada yang beli gitu ya. Kita cek dulu ya, siapa yang jual, siapa yang belinya, yang ternyata nampaknya wow. Ada XL ya, XL 90.000 lot ya di top one nampaknya besok sih akan ke selatan dulu ya, koreksi dulu. Ya, karena si AK-nya udah jualan banyak ya, 140.000 lot. Tapi kalau kita cek tanggal 24-nya, ya, kemarin Excel jualan loh padahal ya. Retail teman-teman kita juga sih. Cuma kalau kita rada sebel ya kalau Excel tuh di top one buyer. Apalagi bawahnya MG. Aduh, ya. Jadi kayak nggak nggak niat ngangkat nih, nih WiFi ya. Jadi kayaknya mungkin akan koreksi dan mungkin akan retest dulu kali ya, retest ke sini lagi ya, resisten become supportnya. Itu ya, begitu untuk WiFi ya guys, untuk tanggal 26 November besok. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada saham cuan. Ya, saham cuan ini nanggung banget ya ketika dia udah naik kenceng, apa dia udah ngebreak minor resistennya, tapi malah retest lagi. Capek sih. Ya, memang kalau di saham kan memang tugas utama kita adalah bersabar ya. Jadi di saham cuan ada pola. Nah, polanya silakan disebutin guys apa ya di kolom komentar aja silahkan disebutin. Nah, ini pola yang sangat menarik, pattern yang sangat menarik dan ini sudah berhasil di breakout ya dengan valid oleh body candle nih yang ada di sini. Jadi ya silakan ya. Arahnya besok sih nampaknya walaupun ini gambarnya hammer ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu kayak bentuk-bentuk candlestick, ini candlestick hammer tapi dia warnanya warna merah, warna bearish ya. Belum tentu naik kalau warna seperti itu. Kita coba cek ya analisa transaksinya dari saham cuan. Apa yang terjadi di saham cuan? Coba kita lihat dulu ya. Di saham cuan hari ini nampaknya hari ini asing banyak yang keluar ya. Tuh AKBK ya kan, banyak yang keluar YU dan ya yang paling atas sih YB ya. Ya yang apa yang coverage atau yang beli adalah HP retail PDXL ya, terus ada XC. Ya besok akan koreksi lagi sih guys. Kalau AKBK-nya mesti jualan atau asingnya mesti jualan, nampaknya besok mesti akan koreksi lagi sih. Ya BK-nya 492.000, hari ini dia jualan baru 47.000. Ya, ini kan BK 47.000 ya. Kemarin dia akumulasi 492.000 loh padahal. Ya, jadi masih punya banyak barang dia. Gitu. Apakah dia rela untuk jual harga murah? Nampaknya sih tidak ya. Dia akan naikin dulu harganya. Mudah-mudahan ya BK yang angkat, mudah-mudahan. Nah, nampaknya sih kalau yang dari lihat sekilas, dia besok tanggal 26 November akan koreksi kembali. Disclaimer on guys, ya. Saya tidak ngajak jual ataupun beli, gitu ya. Kita lanjutkan ke saham PTRO. Ada apa di saham PTRO? Hari ini juga minus ya. Jadi memang IHSG minus ini dari saham yang punya market cap yang cukup gede gitu ya. Sehingga bikin goyang nih IHSG-nya. Beruntung ada yang nahan ya seperti Bumi kan naik gitu ya. Gitu. Dan ya PTRO hari ini sebelumnya kan udah kita gambarkan trendline ya di video yang sebelumnya guys.
Ini trendline untuk saham PTRO dan dia berhasil menyentuh ya, berhasil menyentuh kembali atau rejection lebih tepatnya area trendline yang atas gitu ya. Dan ya, di sini kan ada resisten yang menjadi support ya sekarang ya. Gitu ya. Nah, mungkin kalau dia akan koreksi melanjutkan koreksinya, dia akan ke sini guys. Mudah-mudahan di sini rejection gitu ya. Bagi yang belum punya atau yang sudah punya silakan atur strateginya masing-masing ya. Namun kalau kita cek dari analisa transaksinya sendiri, apa yang terjadi nih sebenarnya nih? PTRO. Nah, PTRO hari ini KKBK ZP ya. Ya, kakaknya sendiri 58.000 lot. Terus BK-nya juga 28.000 lot. Ya, ini sebenarnya akumulasi ya kalau kita bandingkan compare top 3-nya. Ya, top 3-nya ini sebenarnya akumulasi, namun nampaknya memang si siapa si kakak nih pengen harganya harga yang lebih terjangkau sebenarnya ya. Si CD aja dapat 9.600. Sementara penutupan 9.750. Dia dapat harga murah nih si CD. Gitu ya. Jadi untuk besok nampaknya sih masih bisa ke utara sih guys. Ya. Asalkan ya ini yang sisi kanannya juga jualannya jangan masif. Kan gitu ya syaratnya ya. Jangan kebanyakan supply sementara demand tuh sedikit jangan. Tapi kalau bisa demandnya jauh lebih banyak daripada supply. Apa itu demand? Ya demand permintaan untuk saham tersebut gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya yaitu saham brand. Nah, di saham brand ada apa nih? Ya, di saham brand ini, wow, dia udah membentuk candlestick begini ya. Baru Bozo ya, baru Bozo ataupun engulfing dan menutupi candle yang sebelumnya. Yang artinya ya besok udah pasti nih koreksi nih untuk saham brand ya karena candlesticknya udah bisa memastikan dan dia turunnya 4 minus 4,69%. Siapa yang jualan di brand? Kita coba analisa terlebih dahulu saham brand. Ya, kita coba analisa transaksinya terlebih dahulu. Siapa yang kebanyakan jualan di brand? Nah, ternyata si ZP dia jualan ya 59 miliar, 59 ribu lot ya. Yang akumulasi yang nahan yaitu YU dan AK ya. 44 ribu tambah 20 ribu. Jadi ZP ini jualannya kedua ini nih ya. Kedua ini nih, YU dan si AK. Walaupun mereka nahan harga, ya bisa jadi besok masih ada lanjutan untuk distribusinya guys. Walaupun ya di hari kemarin ya kan ini ada rebalancing ya. Ya, rebalancingnya nampaknya melalui RX ya nih ya kemarin ya. Gitu ya. Jadi ya kita lihat aja hari besok ya. Ini nampaknya 26 November besok akan ke selatan. Disclaimer on guys. Oke, kita lanjut ke saham yang sedang uptrend ya, yang masuk top gainer hari ini yaitu IPCC. Indonesia Kendaraan Terminal. Ada apa dengan Indonesia Kendaraan Terminal? Ternyata di Indonesia Kendaraan Terminal ini membentuk suatu pola, guys. Ya, dari awal ya, tadi saya sebut bahwa biasanya market maker atau smart money untuk menggerakkan suatu harga, dia akan membentuk suatu pola. Nah, itu yang bisa kita amati, guys, ya. Itu yang bisa kita amati. Nah, ini ya, pola ini sehingga dia wajar sih. Hari ini dia terbang 11%. Gitu ya, nggak ada yang aneh. Ya, kita tinggal tinggal cek aja analisa transaksinya seperti apa. Nah, biasanya yang suka nggak sabar, nah ini langsung cut loss atau langsung take profit ya karena saking nggak sabarnya. Tapi hari ini ternyata yang beli kebanyakan retail, yang keluar kebanyakan asing outflow. Nah, ini yang berbahaya guys ya. Jadi untuk IPCC nampaknya besok banyak yang take profit ya karena retail lagi-lagi tidak kuat ngangkat harga gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya untuk IPCC. Kita lanjutkan guys ke saham yang berikutnya, yaitu saham apa nih? Saham Raja. Ya, ada apa di saham Raja? Nah, untuk saham Raja sendiri, dia berhasil, alhamdulillah ya, dia pada akhirnya berhasil breakout ya area ini nih, ya minor resistennya yang kita tunggu-tunggu sebenarnya ini, ya.
Ini kan area minor resisten yang kita tunggu-tunggu dan ya di area minor resisten ini dia berhasil breakout dengan valid body candle. Ya selamat buat holdernya ya. Dia yang sudah beli dari sini bisa jadi selamat. Ini kenaikannya udah cukup lumayan gitu ya. Udah cukup lumayan nih kenaikannya. Oh, udah 30% sendiri kalau dari bawah guys. Ya lumayan kan? Jadi seperti itu. Nah, untuk Raja sendiri ya dari analisa transaksinya kita cek dulu ya siapa yang menggerakkan hari ini sehingga bisa breakout minor resistennya. Nah, kalau kita cek ya dari analisa transaksinya sendiri foreign ya ZP AK masuk ya. Sementara retail ada di sebelah kanan. Nah, nampaknya besok masih akan ke utara ya. Untuk Raja nampaknya besok masih akan ke utara. Itu harap diingat guys. Oke, kita lanjutkan ya ke saham yang berikutnya yaitu nah, ada Raja nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin apa ratu ya. Kalau ada raja ya kita harus ngomongin ratunya. Siapa ratunya? Nah nih ya ratunya masih belum mau atau belum bisa breakout ya resistennya nih yang ada di atas ini. Tapi ini masih on the way, masih dalam perjalanan dan ini masih dalam kondisi yang uptrend gitu ya. Jadi masih belum terkonfirmasi downtrendnya. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat bisalah harusnya breakout ya area resist yang ada di sini. Dan kalau kita lihat ini juga tertahan ya di sini ya. Ini pas banget tuh close-nya kan. Close-nya di 10.200 pas banget di sini nih. Nah, ini tertahan di sini. Mudah-mudahan besok bisa langsung jebol lah, nggak pakai nunggu lagi ya Ratu ya. Tapi kita lihat dulu deh analisa transaksinya seperti apa. Nah, kalau kita cek analisa transaksinya guys ya, untuk saham Ratu, hari ini foreign ya yang banyak beli itu. Foreign di 19.000, terus ada LG, nah yang keluar itu retail XL, XI, XC, ya. Terus ada PD juga udah pada keluar ya ternyata. Walaupun di sisi sini masih ada CP gitu ya. Ya CP juga masih ada institusinya kan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan besok Mesik Utara ya memang arahnya seperti itu kalau dilihat dari analisa transaksinya. Karena ya kalau AK jualan sih ya selesai. Mudah-mudahan AK tidak jualan sih ya gitu. Karena kalau AK jualan ya selesai gitu. Gitu ya guys ya. Untuk saham Ratu kita lanjutkan ya guys ya. Di saham apa? Tins ya. Saham Tins. Nah, di saham Tins ini kalau kita cek ya dari daily-nya sendiri sebelumnya sudah ini ya, sudah retest area resisten atau yang menjadi support sekarang dan berhasil mantul guys. Ya, sekarang berhasil mantul dan kembali mau menguji area resistennya. Mudah-mudahan bisa breakout dari area resistennya ini. Dan kalau kita lihat dari analisa transaksinya sendiri untuk saham TINS, ya, ada apa dengan saham TINS? Kita cek dulu. Ya, apakah banyakkan? Nah, ini kayaknya sih banyakkan foreign ya. Kalau dari grafik banyakkan foreign ya. Kalau dari grafik ya. Dan ya kalau dari Broksumnya nah, ternyata dari Broksumnya CC ya nomor satu ya top one buyer, ada AK, ada ZP, ya retail pada di sisi kanan. Ya mudah-mudahan sih besok bisa lanjut ke utara nih, ya mudah-mudahan. Ya biasanya sih yang iseng tuh AK jualan ya, ngebanting karena ngerasa ada yang nahan harga, gitu guys. Jadi untuk saham TINS nampaknya besok masih akan ke utara. Disclaimer on ya guys ya. Oke. Kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu saham CDIA. Nah, ini kemarin ada yang request ya. Saham TINS juga ada yang request sebenarnya gitu. Jadi untuk saham TINS sudah ya. Buat yang request semoga nonton, buat yang request kemarin jangan sampai nggak nonton. Wah, ini gawat juga ya. Udah request tapi nggak nonton. Waduh. Nah, ini ya saham berikutnya yaitu CDIA. CDIA saat ini dia sebelumnya berhasil ini ya. Kalau kita cek dulu deh, sebelumnya kita cek dulu untuk swing low, swing high-nya. Ini swing low, ya. Ini swing high, ini swing low, ya. Dan saat ini ya, sebenarnya dia sedang mencari swing high terbarunya. Apakah di sini? Kalau di sini ya berarti kan dia tidak tidak ini ya, tidak melewati swing high yang ini berbahaya justru. Atau kalau di sini ini bisa jadi dia akan seperti ini nanti polanya gitu. Mudah-mudahan seperti ini gitu ya.
Jadi ada struktur gitu ya, struktur market atau struktur candle yang harus kita amati gitu ya sebelum kita tahu oh ya ini di support, oh ya ini di resisten. Karena kan sebelumnya kan ini swing high kan. Nah, swing high, swing low, swing high. Nah, ini sebenarnya pattern naik nih guys, uptrend gitu ya. Terus dia sedang mencari swing low-nya. Nah, kalau ini di break ya berarti swing low-nya tidak valid nih yang ini nih. Dia mencari swing low terbarunya gitu ya. Dan saat ini minor swing ya, swing yang di dalam swing besarnya ya. Ini yang mayornya, ini yang minornya. Ya, mudah-mudahan seperti ini ya grafiknya nih, gitu. Dia ada pola kenaikan seperti itu. Itu kalau dari struktur market gitu ya, gitu. Dan kalau kita cek ya, kalau kita cek sebenarnya di CDIA ini, ya dia belum downtrend memang. Kalau kita tarik garis trend line nih, oh ya kan, dia belum downtrend guys, kecuali dia udah patah tren. Nah, itu baru ya. Terus, nah ini kan sebelumnya juga dia ada bullish bullish engulfing kan. Dua kali dia bullish engulfing tuh ya. Dua kali bullish engulfing. Semoga ini sinyal-sinyal reversal buat melanjutkan kenaikannya gitu. Saya yakin nih yang udah pada hold ya agak-agak cemas gitu kan. Wah, ini udah turun panjang nih sebelumnya bearish candle-nya panjang banget gitu ya kan. Ada bantingan yang panjang banget namun di sini berhasil rebound ya. Mudah-mudahan ini tidak di break, mudah-mudahan ini juga tidak di break. Ini area penting guys nih. Kalau ini di break kelar sudah ya. Nah, kalau ini di break ya masih ada kesempatan yang di bawahnya kan gitu ya. Tapi kalau yang bawahnya di break kelar gitu ya. Udah tinggal cuci piring doang sebenarnya guys. Oke, kita cek dulu ya analisa transaksinya seperti apa. Dan kalau kita lihat ya, polanya ya memang akan membentuk pola, tapi ya kita lihat aja ya belum valid juga ya polanya ya, belum terbentuk pola yang valid. Jadi siapa yang transaksi paling banyak hari ini? Apakah foreign ataukah lokal? Nah, nampaknya sepi ya kalau dilihat dari gambar ini ya. Ini sepi, ternyata di dalamnya AKZP masih jualan, HP juga jualan pula. Dan di sisi kiri ada LG, ada YP, ya ini nampaknya institusi ya LG. Tapi nggak tahu juga ya apakah mungkin ini retail juga di LG gitu kan. Di bawah retail YP ya. XLXC mana nih? XL di sisi kanan ya. Sementara SQ ada di sisi kiri, ada PD juga di sisi kiri. Dan ya nampaknya besok masih belum jelas ya. Tapi kalau asing masih terus-terusan jualan ya karena kalau asing nih lihat AK aja kan 88.000 lot kan. Ya kalau AK jualan jebret ya kan 88.000 lot. Ini kedua dua broker ini guys, LG dan YP ini mereka yang nampung gitu dengan 88.000 doang. Artinya ini distribusi yang kuat gitu ya. Distribusi yang masif gitu. Jadi hati-hati. Mudah-mudahan besok ada yang nampung gitu ya. Dan 26 November besok nampaknya sih masih akan koreksi ya. Kalau AK dan ZP masih jualan terus-terusan. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu saham MBMA. Ya. Saham MBMA, apa yang terjadi di MBMA? Dia berhasil rebound dengan bullish atau dengan Marubozu ya. Karena close sama dengan high gitu ya. Dan nutup candle yang sebelumnya gitu ya. Ini pertanda bagus, mungkin sinyal-sinyal reversal ya. Dia tertahan lagi di area yang sebelumnya menjadi resisten dan menjadi support di sini dan dia tertahan di area sini guys. Ya. Kan area itu kan nggak cuma satu titik ya. Area itu kan nggak cuma satu titik. Kita harus memperhatikan ini juga nih ya. Nih, jadi inilah yang disebut sebagai area sebenarnya. Nah, dia tertahan di area tersebut. Jadi ketika sudah tertahan di sini, tapi kalau ini jebol, aduh, wah, bahaya juga ya kalau di sini aja area yang kuat ini jebol, wah, bahaya juga. Tapi kalau kita lihat dari analisa transaksinya, hari ini MBMA siapa yang gerakin ya? Kok bisa naik gitu ya? Pasti penasaran dong dari sisi Proxumnya atau dari sisi foreign. Nah, foreignnya gimana? Foreignnya nggak jelas ya hari ini foreign retail atau institusinya. Tapi kalau kita lihat dari Proxum, nah ini sudah sangat jelas. BB jualan 445.000 lot. Wow. Udah ini distribusi sebenarnya ya, tapi ada yang nampung gitu.
Distribusinya distribusi yang enak nih ya. Dalam artian nggak ini nih, nggak apa, nggak nurunin harga nih ketika dia distribusi. Karena ada yang nampung nih. RX, YB, YB RX ada retail juga gitu ya. Mudah-mudahan besok kuat ya. Mudah-mudahan besok kuat karena dari kemarin juga BB juga distribusi ya. Kalau kemarin BB nomor 2 124.000, kalau sekarang ya BB yang nomor satu. Nampaknya si LG udah kehabisan barang ya LG. Apakah hari ini LG akumulasi? LG tidak ada ya LG. Oh ada bener ya LG akumulasi kan? Karena barangnya sudah habis nampaknya. Dia mulai akumulasi lagi. Gitu ya. Jadi untuk MBMA walaupun hari ini ditutup naik dengan candle yang meyakinkan, tapi ya besok akan banyak yang take profit, apalagi retail kan, gitu. Takut dikarungin retail ya. Kayak kita kita inilah ya, naik dikit kita langsung take profit. Ya benar dong. Ngaku aja deh. Oke, kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu saham energi ya. Saham energi, apa yang terjadi? Hari ini dia ditutup minus 1,97% ya. Kalau kita cek saham energi ini ya, kita cek nih saham energi ada apa? Kalau kita cek di sini, nah ini ya, tuh kelihatan kan? Sebuah pola, lagi-lagi pola nih. Ada apa nih saham energi? Ada pola apa nih? Silakan ditebak kira-kira pola apa. Saya hitung sampai 5. Langsung di komen aja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah selesai ya. Nah, pola biasanya kalau membentuk pola ini, kalau dia berhasil breakout ya, apalagi breakout area ini, boom, dia akan naik sih. Ya, jadi ya kita doakan sama-sama bagi holder saham energi, ya sabar-sabar aja dulu gitu ya, karena sebelumnya juga ada pola nih guys ya. Kalau kalian lihat nih, ini kan juga pola yang sama kan, tuh, ya kan? Nah, ini kan pola yang sama tuh, ya kan? Nah, udah kebayang ya, udah kebayang ya. Nah, seperti itu guys, gitu. Jadi hari ini ya gap down ya, hari ini gap down. Tapi kita lihat analisa transaksinya terlebih dahulu. Ada apa di hari ini? Hari ini di saham energi ternyata banyak yang jualan juga gitu ya. ZP 243.000. Ini asingnya juga mungkin jual yang ini untuk beli saham yang lain. Mungkin seperti itu juga guys. Sama kayak retail sebenarnya. Cuma jumlahnya dia lebih gede nilainya gitu. Nah, di sini top one-nya ada retail ya, PD. Ya, nampaknya besok masih akan koreksi sih. Gitu ya. Karena di sisi kanannya masih ada ZP dan AK. ZP masif ya jualannya hari ini. Kemarin juga AKBK masif ya. Untuk saham energi ya udah gitu ya. Dan ya, untuk saham energi besok nampaknya mesti akan ke selatan sih arahnya ya. Oke, kita lanjutkan aja guys. Di saham Harum nih, kemarin ada yang request juga ya sahamnya ya. Harum, ada apa di Harum? Nah, ini ya. Kalau di Harum, memang nih kelihatan nih ada suatu pola juga gitu. Biasanya pola ini yang menjadi sinyal-sinyal reversal. Pola apakah ini? Ini boom sih. Kalau bisa naik dan breakout resistennya bakalan boom sih. Kan ini sebelumnya tertahan di area resisten yang sini kan. Nih ya. Nih, dia tertahan dan dia berhasil apa rebound dengan body candle di atas candle sebelumnya. Walaupun tidak meyakinkan body candlenya ya, tapi ya kita anggaplah bullish engulfing lah ya, walaupun kecil gitu ya. Kita menunggu yang lebih valid mungkin seperti yang ini ya Marubozu gitu ya, candle-candle Marubozu. Nah, BTW di sini siapa yang belum hafal ya candle-candle sinyal-sinyal reversal dengan candle. Coba di komen deh gitu. Nanti mungkin ya kalau saya longgar gitu ya, saya buatkan videonya. Siapa yang mau? Ada yang mau kan nih? Kalau mau coba komen ya. Komen aja kalau mau. Oke, Harum kita cek analisa transaksinya terlebih dahulu karena dia baru aja rebound ya dari area supportnya. Harum, hari ini beneran harum atau tidak? Ternyata belum begitu harum ya karena retail yang nampung ya. Besok arahnya sih mesti akan ke selatan nampaknya gitu ya. Karena CC-nya pun jualan ya. Jadi masih belum harum sih kalau saya sih ya. Oke gitu untuk harum kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu Rel. Real pakai Madrid nggak nih? Waduh, jokes bapak-bapak banget ya.
Oke, untuk rel juga ada sebuah pola gitu ya, pattern. Nah, ini polanya akan berulang guys. Tinggal kalian aja mendeteksinya seperti apa gitu ya. Dan pola ini, nah kalau naik cukup lumayan sih, ya cukup bagus sih untuk real sih. Dan ya untuk real sendiri ini ada area support yang nampaknya tertahan ya di area sini gitu. Apakah sebelumnya resist? Nah, benar ya resist ya kita tarik ke sini. Nah, ini kan resist ya tuh. Gitu. Jadi resist yang menjadi support RBS ya resist become support. Dan hari ini kenaikannya ya nggak naik sih BP doang. Ya nggak bergerak dia guys. Kalau kita lihat real ya secara analisa transaksinya seperti apa, apakah retail yang mendominasi dan ya, guys, kalau Broxum ada barisan yang kurang satu, baik di sisi buyer atau seller, itu menandakan kalau di sisi seller ya, menandakan ini sedang terjadi distribusi ya. Kalau di sisi buyer menandakan sedang terjadi akumulasi. Tapi ini sedang terjadi di sisi seller yang artinya sedang ada fase distribusi ya. Yang nampung ya ini retail lagi ada XC ya, ada SQ ya, terus ada CP gitu ya. Dan di sisi kanannya sellernya 16.400 ini Excel retail, YP retail. Ya, jadi nampaknya kita cek dulu deh ya dari tanggal 3 November deh siapa sih yang akumulasi besar? Adakah yang akumulasi besar dari tanggal 3 November? Nah, ada kan pasti. Tapi bukan retail nih nampaknya nih, smart money nih. Ya si CC 418.000 lot ya. XC ya nomor 2 lah 139.000 lot gitu ya. Dan AI udah jualan masif 660.000 lot. Jadi seperti itu ya kalau CC buang barang siap-siap aja sih. Karena dia top one buyer-nya kan. Apakah CC udah buang barang hari ini? Belum. Dia malah mesti nampung ya. 6.400 slot. Oke gitu ya guys. Untuk real semoga bisa menjadi apa? Menjadi pertimbangan untuk teman-teman ya. Saham reals nih baik apa real ini baiknya gimana nih? Saham real. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya yaitu saham GZCO ya. Gosco. GZCO saat ini juga kemarin udah pernah kita bahas ya dan di sini ada minoresis yang sampai hari ini belum tertembus, cuma rejection. Ya ini berbahaya guys karena cuma rejection. Kalau rejection artinya belum valid ya. Walaupun dengan ekor dia belum valid breakout gitu, belum valid breakout sehingga harganya turun kembali. Oke ya, gitu untuk GZCO ya ini ada seller pressure banget ya, tekanan jual yang cukup tinggi. Tapi kita lihat dulu dari analisa transaksinya, yang terjadi di GZCO ini seperti apa memangnya? Kalau kita cek dari analisa transaksinya sendiri, GZCO ini, nah bisa lihat ya, hari ini PD jualan 121.000 lot ya. Oh, yang nampung OD ya. Terus ada CC, ada AZ ya. Ini retail, YP 48.000 lot, 43.000 lot si YP-nya. Nampaknya sih besok masih akan ada akumulasi, tapi di harga bawah lagi artinya masih akan koreksi, guys. Harap bersabar. Apakah PD udah selesai jualan? Nah, dari kita belum tahu. Coba kita cek dari hari kemarin. Apakah PD udah jualan ya dari hari kemarin ya dan sehari ini top one seller. Oke, gitu ya untuk GZCO. Jadi harus breakout minor resistennya sih memang nih yang di sini ya. Jadi gitu untuk GZCO. Kita lanjut ya ke saham BBRI, saham saham kita semua lah. Nah, ini benar kan apa yang saya sampaikan bahwa ini nggak kuat di area resistnya gitu ya. Jadi kita walaupun trading dengan analisa teknikal dengan candle-candle kayak gini, ini juga bisa menjadi jawaban juga guys, pelengkap puzzle lah ibaratnya ya. Jadi ketika dia dihadapkan dengan area resisten, ya, area resisten ini kan artinya area supply lebih banyak daripada demand ya. Orang yang mau jualan lebih banyak daripada orang yang mau beli. Akhirnya apa? Akhirnya nggak kuat. Nah ini candle panjang banget dia turunnya 3,77% hari ini. Ya,
Sehingga jebol tuh minor resistnya yang ada di minor supportnya yang ada di sini. Dan kalau teman-teman lihat ini membentuk suatu pola. Nah, pola apa nih di BBRI? Ayo coba sebutkan. Saya kasih waktu 5 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, cukup ya. Ini membentuk suatu pola dan kenaikan apa penurunannya bisa sampai ke support sini. Oke gitu ya guys. Untuk saham BBRI kita coba cek dari analisa transaksinya. Karena saham BBRI sudah dipastikan akan melanjutkan tren penurunan, ya, kalau berdasarkan analisa teknikal, kita lanjutkan. Nah, ya, tadi kan saya sampaikan ya bahwa kalau ada sisi baris yang kurang, itu menandakan dia bisa jadi akumulasi, bisa jadi distribusi. Tinggal tergantung bagaimana dia berada di mana. Bahasanya gimana? Ini saya ribet banget ya. Ya tinggal dia beradanya di mana yang kurang. Apakah di sisi seller ataukah di sisi buyer. Kalau di sisi seller berarti menandakan sedang distribusi. Nah, tuh lihat ya. AK, BB, BK, Z, P, wah sing semua keluar. Yang nampung siapa? Retail lagi. Wah, BBRI diskon, BBRI diskon ya wes ya. Padahal besok masih bisa diskon lagi tuh ya. Jadi diskon everything, every time sebenarnya ya, bukan everything, diskon every time gitu. Jadi gitu ya untuk BBRI fix akumulasi ini, fix akumulasi, mohon maaf, fix distribusi untuk saham BBRI. Oke, kita lanjutkan ya ke saham yang berikutnya yaitu saham Antam. Ya, ada apa dengan saham Antam hari ini? Nah, saham Antam kembali rebound kembali nih guys ya. Sebelumnya dia untuk apa? Retest lagi supportnya dan dia berhasil kembali rebound dan hari ini ditutup menguat 2,39%. Siapa yang menggerakkan hari ini gitu. Namun sebelum itu ya dia masih dalam fase trend lainnya, downtrend ya. Dia harus break ini ya resisten yang ada di sini untuk disebut sebagai uptrend. Mudah-mudahan bisa ya. Saya juga berharapnya begitu dan kalau kita cek ya untuk Antam ini ya dari sisi Broksumnya apakah dia bagus atau tidak coba kita sama-sama lihat ya. Nah, belakangan ini tuh lihat tuh, foreign-nya jualan terus guys, masif ya. Masif dan hari ini nampaknya retail jualan gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya retail jualan ya YP, XL, XQ, Exchange. Nah, ini berita bagus nih, good news ya. BK-nya akumulasi ya dibandingkan ZP 123.000 menang BK dong top one-nya gitu ya. Dan ya, Antam ini bagus lah ya. Di sini ada retail memang, ya ini bukan retail kayaknya semi institusi gitu ya. PD, terus ada BB, ada AK gitu ya. Nampaknya sih besok masih akan ke utara. Ya kita doakan bisa rebound dengan masif gitu ya. Sehingga bisa breakout resisten minornya. Oke? Gitu ya, saham Antam. Lanjut deh ke saham yang berikutnya yaitu BRMS. Ya, BRMS ya. Gimana nih BRMS? Nah, dia belum berhasil breakout ya. Dia sudah berhasil breakout belum sih? Kita cek dulu ya secara detail. Ini high-nya di 1020, ini close-nya di 1025. Breakout tapi tipis banget ya, tidak meyakinkan candle-nya nih. Bentuk candle-nya tidak meyakinkan walaupun breakout tipis gitu. Sehingga apa? Sehingga hari ini membentuk candle Marubozu bearish. Yang artinya kalau membentuk candle ini besokannya dipastikan koreksi kembali karena terjadi panic selling gitu guys. Biasanya sih seperti itu ya secara psikologinya. Oke, tapi kalau kita cek dari analisa transaksinya, ya, apa yang terjadi dengan saham BRMS? Nah, kalau dari analisa transaksinya sendiri, benar ya, si CC, BK, RX itu jualan ya. Asingnya jualan si BK, yang masuk adalah retail lagi, retail lagi. Ya udah besok Besok akan turun dulu nampaknya di tanggal 26 November ya. Disclaimer on guys, saya nggak ngajak teman-teman untuk jual ataupun membeli suatu saham di video ini. Oke, saya hanya memberikan point of view-nya aja. Oke, lanjut ke saham yang berikutnya ya requestan juga yaitu saham IOTF ya. IOTF ini sumber sinergi makmur. Ada apa di IOTF ini? Kalau teman-teman lihat ya secara detail ini terjadi suatu pola akumulasi, guys. Nah, ini rahasia ya. Oke, mudah-mudahan nah ini ya.
bisa cepat terrealisasi. Nah, ini mudah-mudahan ya. Ini pola apa? Silakan dicermati guys baik-baik gitu ya. Membentuk pola apa? Apakah ini valid gitu ya? Dan memang hari ini 3 hari ini ditutup turun ya. Hari ini ditutup minus 4,4%. Dan kalau kita lihat analisa transaksinya, YF apa yang terjadi nih? Ya, di YF hari ini nampaknya ya distribusi ya. Jadi tadi Antam distribusi ya, Antam ya BBRI gitu ya distribusi gitu. Jadi ya udahlah kita nikmati aja nih ya. Kalau yang pada jualan atau take profit gitu ya. XLPD lagi ya besok masih akan turun lagi sih IOF ya. Jadi buat teman-teman yang request nih saham IOF ya, udah tahu sekarang jawabannya ya. Di sini jawabannya. Oke, gitu ya. Oke, kita masuk ke saham yang terakhir ya, saham yang kayaknya sih mau right issue juga, tapi nggak tahu nih kejelasannya gitu. Dia berhasil sebelumnya nih breakout area sini nih dan setelah ini kan naik kencang banget ya. Naik kencang banget setelah pola ini gitu. Nah, ini ya. Seperti ini nampaknya gitu. Dan ya hari ini dia ditutup turun ya dengan bearish engulfing. Kalau ditutup turun dengan bearish engulfing, nampaknya besok masih akan turun sih gitu. Karena kan belum ada kejelasan nih, ya. Saham ini naik kan karena ada potensi right issue kan, ya. Tapi nampaknya belum ada kejelasan sehingga retail pada keluar tuh, retail yang keluar. Yang masuk adalah kakak, ya retail juga sih, ada PD juga sih gitu ya, gitu. Dan ya AK di sini juga udah keluar tuh ya. Jadi nampaknya besok masih akan ke selatan. Oke, gitu guys. Jangan lupa untuk di like yang banyak ya video ini. Dan komen aja kalau teman-teman ada request saham tertentu yang mau dianalisa. Terus juga jangan lupa untuk subscribe ya video ini biar saya lebih semangat untuk bikin video-video yang lain, bikin video analisa yang lain. Oke, gitu guys. Thank you for watching this video and see you on the next video.